Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi TI bagi bisnis. Baik usaha dalam skala kecil maupun besar, banyak yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses kemajuannya. Untuk perusahaan besar, beberapa teknologi yang dimanfaatkan seperti cloud computing dan hyperconverged, sementara perusahaan atau usaha dalam skala kecil umumnya memanfaatkan teknologi yang lebih sederhana seperti internet untuk membantu pemasaran produk dan jasa. Tetapi juga hal teknologi ini memiliki fungsi lainnya dalam dunia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Mengolah kata. Semua bisnis pasti akan memiliki data yang harus diolah. Membagi informasi, perusahaan khusus yang sudah memiliki beberapa divisi pastinya membutuhkan sebuah teknologi untuk membantu kelancaran komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun visual. Misalnya seperti video call, chatting, atau email. Pemasaran. Apa yang Anda lakukan ketika sedang ingin membeli sesuatu? Sangat jarang sekali seseorang memilih untuk pergi ke toko untuk mencari barang tersebut. Dampak IT. Dampak IT. Ada ungkapan bahwa untuk sebuah sukses berbisnis itu bisa di usia muda. Harus melek teknologi. Anggapannya ini menandakan bahwa setiap generasi muda harus tahu seluk-beluk teknologi pada masanya. Dampak perkembangan teknologi di antaranya bagi bisnis yaitu pertukaran dan penyimbangan sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan. Membantu alur kerja perusahaan, memudahkan setiap manajemen dan divisi yang ada di perusahaan dalam bertanggung jawab tugas dan kewajibannya. Sedangkan perkembangan informasi dan teknologi memang telah banyak membantu setiap pihak yang terlibat di dalam perusahaan karena bisa memudahkan pekerjaan. Sementara itu, tidak hanya dampak positif saja, namun ada pula dampak yang diberikan dari teknologi informasi antara lain terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif. Setiap akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Dengan jaringan yang tersedia secara terdapat pada beberapa situs yang menyediakan berjudia secara online. Presentasi membeli secara online. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu fondasi utama TI atau teknologi informasi. Yang pertama adalah internet dan sumber komunikasi. Jadi internet itu merupakan sistem jaringan komputer dunia yang saling terkoneksi yang menjadi sarana jutaan organisasi dan badan usaha, bisnis, akademis, dan publik yang kemudian berkolaborasi melalui teknologi suara, elektronik, dan nirkabel. Internet juga melahirkan sejumlah teknologi komunikasi bisnis lain seperti internet, ekstranet, elektronik, konferensi, dan satelit komunikasi. Kemudian adalah intranet. Intranet adalah sebuah jaringan pribadi milik perusahaan yang menghubungkan situs-situs web yang hanya bisa diakses oleh orang dalam pada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Kemudian ekstranet. Jadi ekstranet ini adalah sebuah sistem yang memberikan pihak luar akses terbatas untuk dapat masuk ke dalam jaringan informasi internal perusahaan, di mana di dalamnya terdapat produk apa yang tersedia dan dikirimkan, sehingga memberikan informasi ketersediaan produk yang praktis. Kemudian adalah electronic conferencing, memungkinkan sejumlah orang untuk berkomunikasi pada saat bersamaan dari berbagai lokasi melalui surel, telepon, atau video, sehingga menghilangkan waktu. Kemudian yaitu electronic conferencing, memungkinkan sejumlah orang untuk berkomunikasi pada saat bersamaan dari berbagai lokasi melalui surel, telepon, atau video, sehingga menghilangkan waktu tempuh dan memberikan kontak langsung.
Kemudian adalah komunikasi satelit. Komunikasi satelit adalah jaringan transmitter penerima di lokasi geografis yang berjauhan yang mengirimkan dan menerima sinyal dari satu satelit yang memungkinkan pengguna bertukar suara atas komunikasi antar fasilitasnya tanpa memandang lokasi berada di mana, tanpa untuk bertukar informasi penjualan dan persediaan, menyiarkan iklan, dan memberikan presentasi visual antara kantor pusat dan manajer top di lokasi yang berjauhan. Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis itu ada 5 sumber. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia terdiri dari user dan pakar. Dalam hal ini, user adalah sumber daya manusia yang berada di posisi sebagai pemakai diri sistem informasi seperti pelanggan, manajer, dan operator. Sementara pakar merupakan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengembangan sistem informasi seperti analis sistem dan pembuat software. Kemudian yang kedua adalah sumber daya hardware. Sumber daya hardware terdiri dari perangkat keras atau peralatan yang memiliki fisik dan digunakan dalam pemrosesan sistem informasi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga adalah sumber daya software. Sumber daya software terdiri dari software sistem, software aplikasi, dan prosedur software. Dan sistem bisa diibaratkan seperti operasi sistem yang ada dalam software. Dari pemakai software seperti aplikasi jualan, adapun prosedur merupakan bentuk pengoperasian pemerintah terhadap pihak pengguna sistem informasi. Contohnya seperti prosedur entry data. Kemudian yang keempat adalah sumber daya data. Sumber daya data membahas mengenai data yang ada dalam suatu proses bisnis seperti deskripsi produk, catatan pelanggan, hingga file kepegawaian. Yang kelima adalah sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan lebih mengarah pada komunikasi seperti media komunikasi, pemroses komunikasi, serta software untuk akses dan pengendali jaringan dalam suatu sistem informasi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu jenis-jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama yaitu sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan yang bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu sistem manufaktur dan produksi, yaitu bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan produksi barang atau jasa agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sistem sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam hal membangun, mengembangkan, serta mempertahankan harga kerja perusahaan. Yang keempat, sistem keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi uang tunai, obligasi, dan bentuk investasi lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi bisnis. Yang pertama yaitu untuk mengejar kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, perubahan dalam kondisi perekonomian. Yang ketiga, persaingan bisnis yang semakin ketat. Yang keempat, munculnya inovasi dalam berbisnis. Dan yang kelima, tekanan lingkungan dan sosial. Selanjutnya yaitu resiko dan ancaman. Secara umum, resiko didefinisikan sebagai hasil kemungkinan atas kejadian dan dampak dari sebuah kejadian yang dapat terjadi. Dalam teknologi informasi, resiko didefinisikan sebagai hasil dari nilai aset dan kerentanan sistem terhadap resiko dan ancaman yang ditimbulkannya bagi organisasi. IT-Risk Management adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi
dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dan risiko-risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dan dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Nah, berikut adalah hambatan umum terhadap data dan sistem teknologi informasi yang meliputi kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, malware. Yang ketiga, virus komputer. Yang keempat, spam, scams, dan phishing. Yang kelima adalah human error. Selain hambatan umum, dalam Iteris manajemen juga mengelola hambatan kriminal terhadap teknologi informasi suatu perusahaan. Di antaranya yaitu hackers, yaitu orang-orang yang secara tidak sah menerobos ke dalam sistem komputer. Yang kedua, fraud, yaitu penggunaan komputer untuk memanipulasi kepentingan yang melanggar hukum. Yang ketiga, denial of service, yaitu serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs tertentu. Yang selanjutnya, staff dishonest, yaitu pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal. Iteris manajemen tidak hanya berfokus tentang penanganan terhadap resiko dan dampak negatif dari hambatan-hambatan di atas terhadap operasional perusahaan dalam hal value sebuah perusahaan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan potensi. Dan berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola risiko teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, asesmen merujuk pada pencarian risiko dan penilaian tingkat keparahan risiko. Yang kedua, mitigation, yaitu penanggulan yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko. Dan yang ketiga, evaluation and assessment, yaitu merujuk pada evaluasi terhadap pengulangan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Di era perkembangan dan kemajuan teknologi informasi seperti ini, kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi telah banyak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, informasi merupakan aset yang sangat berharga baik bagi perseorangan, pemerintah maupun swasta. Kita tahu bahwa setiap perusahaan atau organisasi tentu memiliki informasi yang bersifat sensitif atau rahasia, sehingga perlu bagi perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan informasi. Dan pada kesempatan ini kami akan membagikan kepada Anda tentang beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun keamanan informasi pada perusahaan. Di antaranya yaitu membuat kebijakan untuk menangani segala macam informasi. Jika sebuah organisasi tidak mampu untuk membedakan secara benar antara informasi yang bersifat sensitif dan non-sensitif, maka hal ini akan menyulitkan untuk mengamankan data perusahaan yang bersifat penting. Yang kedua, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Banyak organisasi telah memahami pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem informasi dan mengamankan data dalam jaringan perusahaan dari akses yang tidak sah. Data sensitif selalu diakses dan berinteraksi dengan segala macam orang dan aplikasi. Oleh sebab itu, untuk melindungi informasi ketika diakses melalui sistem mengharuskan organisasi untuk mengenkripsi data yang berguna untuk melindungi informasi itu sendiri serta mengamankannya. Yang ketiga, memiliki software yang aman untuk organisasi. Tentukanlah perangkat lunak yang direkomendasikan oleh ahli sistem keamanan informasi untuk standar keamanan yang digunakan. Yang keempat, meningkatkan keamanan password. Penggunaan password atau kata sandi yang lemah merupakan masalah yang sangat umum dan merupakan salah satu keamanan yang secara signifikan dapat
ditingkatkan dengan pelatihan dan pengenalan berbagai aplikasi menjadi password. Yang kelima, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Sistem manajemen keamanan merupakan sebuah metode khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang dilakukan secara internasional. ISO merupakan dokumen sistem manajemen keamanan informasi yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi dalam usaha mereka untuk mengevaluasi, mengimplementasikan, dan memelihara keamanan informasi yang dimiliki berdasarkan best practice dalam pengamanan informasi. Dengan melakukan beberapa cara tersebut, maka sumber daya informasi terjamin dan terlindungi dari ancaman pihak-pihak yang tidak berwenang yang akan memanfaatkan data dan informasi untuk kepentingan yang merugikan organisasi atau perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.